Assalamualaikum. Selamat datang di Planet Dakwah. Apakah kalian pernah mendengar nama Zaid bin Thabit? Seorang pemuda Madinah yang cerdas, penuh dedikasi, dan memiliki peran besar dalam sejarah Islam. Dari usia belia, Zaid dipercaya langsung oleh Rasulullah untuk menuliskan wahyu yang menjadi pedoman hidup umat Islam hingga hari ini. Bagaimana kisah luar biasa Zaid bin Thabit yang berhasil menyusun Al-Quran dan menjaga keasliannya bagi kita semua? Yuk, simak kisah inspiratif ini yang penuh dengan hikmah, keberanian, dan kecerdasan yang tiada tandingannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita Islami penuh inspirasi lainnya. Nama Zaid bin Thabit sangat terkenal pada zaman kenabian. Zaid bin Thabit adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Dia mendapat kepercayaan penuh dari Rasulullah menjadi penulis wahyu dan surat-surat Nabi. Sebelum mendapat tugas menulis wahyu dan menghimpun Al-Quran, Zaid bin Thabit merupakan seorang sahabat Ansor dari Madinah. Latar belakang dan masa kecil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam, terutama dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Latar belakang dan masa kecil Zaid menjadi fondasi dari peran besar yang ia mainkan kelak dalam perkembangan Islam. Video ini akan membahas secara mendalam latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman masa kecil Zaid bin Thabit yang membentuk kepribadiannya. Zaid bin Thabit lahir di Madinah pada tahun 610 Masehi dari suku Khazraj, salah satu suku besar di Yatsrib, Madinah. Ayahnya, Thabit bin Dahak, meninggal ketika Zaid masih sangat muda, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya, Nawar binti Malik. Keluarga Zaid adalah bagian dari kaum Ansor, kelompok penduduk Madinah yang menerima dan mendukung Nabi Muhammad serta para muhajirin dari Mekah setelah peristiwa hijrah. Sebagai anak dari suku Khazraj, Zaid tumbuh dalam lingkungan yang sangat memperhatikan aspek pendidikan dan kebudayaan. Keluarganya dikenal memiliki hubungan yang baik dengan suku Aus, suku lain yang juga tinggal di Madinah. Lingkungan ini memungkinkan Zaid untuk mengembangkan intelektualitasnya sejak dini. Zaid bin Thabit dikenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas dan cepat belajar. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang membaca dan menulis, yang pada waktu itu merupakan keahlian langka di kalangan orang Arab. Pada usia 11 tahun, Zaid sudah hafal 17 surah Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan memorisasi Zaid, yang nantinya sangat berguna dalam penulisan dan pengumpulan wahyu. Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah setelah hijrah, Zaid bin Thabit berusaha menawarkan dirinya untuk ikut serta dalam Perang Badar. Namun, karena usianya yang masih sangat muda, ia tidak diizinkan oleh Nabi untuk ikut berperang. Meskipun demikian, Nabi Muhammad melihat potensi besar dalam diri Zaid dan memberikan tugas lain yang lebih sesuai dengan keahliannya, yaitu menulis wahyu. Nabi mempercayakan Zaid untuk mencatat wahyu yang diterima, sebuah tanggung jawab besar yang ia emban dengan penuh ketelitian. Pembelajaran bahasa dan peran di masa muda. Salah satu aspek yang menunjukkan kecerdasan luar biasa Zaid adalah kemampuannya dalam mempelajari bahasa baru. Atas perintah Nabi Muhammad, Zaid mempelajari bahasa Ibrani dan Suryani agar dapat membaca dan menerjemahkan surat-surat yang diterima dari komunitas Yahudi dan Kristen. Zaid mempelajari bahasa Ibrani hanya dalam 17 hari, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi anak seusianya. Kemampuan linguistik ini menjadikan Zaid salah satu sahabat yang paling berharga di kalangan umat Islam, terutama dalam komunikasi dengan suku-suku lain yang tinggal di sekitar Madinah. Pengaruh masa kecil terhadap kehidupan Zaid. Pendidikan yang baik, kecerdasan alami, dan bimbingan dari Nabi Muhammad membentuk Zaid bin Thabit menjadi pribadi yang matang sejak usia muda. Masa kecilnya yang dipenuhi dengan pengajaran agama dan bahasa mempersiapkannya untuk peran besar dalam pengumpulan Al-Quran dan penulisan wahyu.
Kedisiplinan dan ketekunan yang ia pelajari sejak kecil juga memungkinkannya untuk menjalankan tugas-tugas besar dengan sukses dan menjadi teladan bagi generasi-generasi selanjutnya. Pertemuan pertamanya dengan Rasulullah terjadi saat usia Zaid masih 11 tahun. Ketika itu Rasulullah datang berhijrah ke Madinah. Zaid dan keluarganya masuk Islam. Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuk dirinya. Zaid terkenal sebagai anak yang pemberani dan bersemangat. Ketika Perang Uhud, Zaid dan kawan-kawannya menemui Rasulullah supaya bisa diikutkan dalam peperangan. Namun, Rasul menolak karena umur mereka masih terlalu kecil. Saat itu, Rasul menjanjikan kepada Zaid dan teman-temannya bahwa mereka akan diajak pada perang yang akan datang. Zaid kecil tumbuh sebagai muslim yang cerdas. Zaid mampu menghafal Al-Quran, menulis wahyu untuk Rasulullah, serta menguasai ilmu hikmah. Suatu hari Rasulullah mendapat tugas untuk menyampaikan dakwah ke dunia luar, dan mengirimkan surat kepada para kaisar dan raja di seluruh penjuru dunia. Kecerdasan, keterampilan, dan kecakapan Zaid membuat Rasulullah memintanya untuk mempelajari berbagai bahasa asing termasuk aksara Yahudi. Tugas dari baginda Rasul untuk belajar bahasa dan aksara tersebut disanggupi Zaid, hingga dia fasih secara lisan maupun tulisan dalam waktu singkat. Sejak saat itulah, Zaid berperan sebagai penerjemah dan menulis balasan surat-surat ketika Nabi hendak mengirim surat atau menerima surat dari para kaisar. Zaid pun kerap disebut sebagai tangan kanan Rasulullah. Kepintaran Zaid juga membuatnya dipercaya mengemban salah satu tugas paling mulia dalam sejarah Islam, yaitu menghimpun Al-Quran. Zaid mulai melaksanakan tugas itu secara perlahan dan berhati-hati. Dia menghafal satu persatu wahyu yang turun kepada Rasulullah selama kurang lebih 21 tahun. Pasca Rasulullah wafat, Umar bin Khattab meminta Khalifah Abu Bakar menghimpun Al-Quran secepat mungkin. Abu Bakar pun beristiharah. Kemudian dia memanggil Zaid untuk segera menghimpun Al-Quran. Demi Allah, andai mereka menugaskanku memindahkan gunung dari tempatnya, niscaya itu lebih mudah dibanding menghimpun Al-Quran, kata Zaid saat itu. Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena perannya sebagai penulis wahyu. Kecerdasan dan ketekunan Zaid menjadikannya sosok penting dalam sejarah Islam, terutama dalam menjaga keutuhan dan autentisitas Al-Quran. Artikel ini akan menguraikan secara rinci kisah Zaid bin Sabit dalam menuliskan wahyu, peranannya selama masa kerasulan, serta kontribusinya dalam pengumpulan Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad. Awal peran Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu. Zaid bin Sabit mulai menuliskan wahyu ketika masih sangat muda. Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah setelah peristiwa hijrah, Zaid yang baru berusia 11 tahun sudah menunjukkan kecerdasannya dengan menghafal 17 surah Al-Quran. Kecerdasan dan ketelitian Zaid menarik perhatian Nabi, yang kemudian mempercayakannya untuk menulis wahyu yang diterima. Zaid bukan satu-satunya penulis wahyu, tetapi ia adalah salah satu yang paling sering dipanggil oleh Nabi. Setiap kali wahyu turun, Nabi memanggil Zaid dan para penulis lainnya untuk segera mencatatnya. Tugas ini sangat penting, karena Al-Quran diturunkan secara bertahap selama lebih dari 23 tahun. Dengan dedikasi yang tinggi, Zaid selalu memastikan bahwa setiap wahyu dicatat dengan tepat sesuai dengan instruksi Nabi Muhammad. Tugas menulis dan mengumpulkan wahyu. Zaid bin Sabit bekerja secara langsung di bawah bimbingan Nabi Muhammad. Setiap kali wahyu turun, Nabi tidak hanya menginstruksikan Zaid untuk menuliskannya, tetapi juga menunjukkan dengan tepat di mana wahyu itu harus diletakkan dalam susunan Al-Quran. Zaid menulis wahyu di berbagai media seperti kulit binatang, pelepah kurma, dan tulang-tulang datar. Kemampuannya untuk menyimpan wahyu di dalam hati, serta menuliskannya dengan ketelitian luar biasa membuat Zaid menjadi figur kunci dalam pelestarian teks suci ini. Peran Zaid dalam pengumpulan Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, tantangan besar muncul ketika banyak penghafal Al-Quran gugur dalam Perang Yamamah.
Umar bin Khattab mengkhawatirkan hilangnya wahyu dan mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar menerima usulan tersebut dan menunjuk Zaid bin Thabit untuk memimpin proyek pengumpulan Al-Quran. Meskipun awalnya merasa berat memikul tanggung jawab ini, Zaid akhirnya menerima tugas tersebut. Ia bekerja dengan sangat teliti, mengumpulkan wahyu dari berbagai sumber, baik yang tertulis maupun yang dihafal oleh para sahabat lainnya. Zaid menetapkan standar yang sangat ketat dalam proses pengumpulan ini, hanya menerima wahyu yang didukung oleh 2 saksi terpercaya. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Zaid kembali diberi tugas untuk menyalin dan menyebarkan mushaf Al-Quran dalam versi standar yang kita kenal hari ini. Mushaf ini kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang menjadi rujukan utama umat Islam di seluruh dunia. Kecerdasan dan ketelitian Zaid inilah yang menjadi faktor utama keberhasilan proyek pengumpulan Al-Quran. Keteguhannya dalam menjalankan tugas ini memastikan bahwa Al-Quran sampai kepada generasi-generasi selanjutnya dalam bentuk yang otentik dan terjaga keasliannya. Zaid bin Thabit hidup melalui masa-masa penting dalam sejarah Islam, termasuk era kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ia memainkan peran penting dalam modifikasi Al-Quran selama masa kekhalifahan Abu Bakar dan Utsman, sebuah pekerjaan yang sangat kritis untuk memastikan keutuhan dan keotentikan teks suci tersebut. Setelah menyelesaikan tugasnya dalam pengumpulan Al-Quran, Zaid bin Thabit melanjutkan kehidupannya dengan mengajar, memberikan fatwa, dan berkontribusi dalam urusan hukum dan administrasi negara. Zaid bin Thabit wafat pada tahun 45 Hijriah, sekitar 665 Masehi, di Madinah, pada usia sekitar 55 tahun. Wafatnya Zaid menjadi kehilangan besar bagi umat Islam, mengingat perannya yang sangat penting dalam sejarah Islam. Kepergian Zaid bin Thabit diratapi oleh banyak sahabat dan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang memerintah saat itu, menyatakan bahwa wafatnya Zaid bin Thabit merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, terutama karena peran dan keahliannya dalam urusan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Setelah wafatnya, Zaid bin Thabit dimakamkan di Baqi, sebuah pemakaman yang terkenal di Madinah, di mana banyak sahabat Nabi Muhammad juga dimakamkan. Pemakaman Zaid dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk para sahabat senior, dan merupakan momen duka yang mendalam bagi seluruh komunitas Muslim. Wafatnya Zaid bin Thabit menandai berakhirnya sebuah era dalam sejarah Islam. Sebagai penulis wahyu dan pengumpul Al-Quran, warisan Zaid tidak hanya terletak pada peranannya dalam menulis wahyu, tetapi juga dalam bagaimana ia membantu menjaga kemurnian Al-Quran untuk generasi-generasi mendatang. Kontribusinya dalam bidang hukum Islam dan administrasi juga menjadi bagian penting dari warisannya. Pengaruh Zaid bin Thabit terus hidup melalui murid-muridnya dan melalui karya-karyanya yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Hingga kini, nama Zaid bin Thabit dikenang dengan hormat dan rasa terima kasih oleh umat Islam di seluruh dunia. Sungguh luar biasa ya sahabat. Bagaimana kecerdasan dan ketekunan Zaid bin Thabit telah meninggalkan jejak yang begitu besar dalam sejarah Islam. Sebagai penulis wahyu yang setia dan pengumpul Al-Quran, beliau adalah salah satu sosok yang memastikan kita bisa membaca dan memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai Al-Quran dan terus belajar dari para sahabat Nabi yang mulia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kisah Zaid bin Thabit ini bermanfaat dan memberi inspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum.